Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dari kelas 7B pada matkul Praktikum Qiraat dan Ibadah. Di sini kami akan memaparkan materi dan penjelasan tentang hafalan 4 mengenai surat pendek dan doa harian. Next. Selanjutnya, perkenalan anggota dari kelompok 9, yaitu yang pertama ada Sisilia Adinda Putri, yang kedua Lia Aprianti, dan yang ketiga ada Nila Putri, saya sendiri. Next. Pada materi kali ini, kami kelompok 9 akan membahas hafalan 4, yaitu yang pertama surat Al-Adiyat, yang kedua ada surat Al-Qadar, dan yang ketiga doa setelah dan selesai azan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Lia Priyanti. Selanjutnya itu materi yang pertama itu surat Al-Adiyat. Surat Al-Adiyat itu surat yang ke-100 terdiri dari 11 ayat yang termasuk surat Al-Makkiyah. Surat Al-Adiyat yang berarti kuda yang berlari kencang. Surat ini bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'adiyati dhabha, fal-muriyati qadha, fal-mughirati subha, fasanna bihi naq'a, fawasatna bihi jam'a. Innal insana lirabbihi lakanud, wa innahu ala zalika lasyahid, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yaumaidin lakhabir. Selanjutnya yaitu ada asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul ini dicantumkan Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir, yakni setelah surat Al-Zalzalah. Jika surat Al-Zalzalah diakhiri dengan balasan atau setiap kebaikan dan keburukan, surat Al-Adiyat ini menjelaskan apa yang mengantarkan pada amal-amalan buruk tersebut. Surat Al-Adiyat secara umum menggambarkan kerugian kebanyakan manusia pada hari terjadinya Al-Zalzalah, yaitu hari kiamat, yakni mereka yang ingkar kepada nikmat Allah, bakhil karena cinta dunia dan tidak mempersiapkan diri menghadapi akhirat. Next. Tafsir ayat yang pertama, wal-'adiyati dhabha. Secara harfiah, kata al-adiyat berarti yang berlari kencang. Kata ini tidak menjelaskan siapa pelakunya. Menurut jumhur ulama, termasuk Ibnu Abbas, artinya adalah kuda yang berlari kencang. Namun menurut Ali bin Abu Thalib, al-adiyat ini yaitu adalah unta. Ia berhujah bahwa perang Badar kaum muslimin mengendari unta, hanya ada 2 ekor kuda yang dibawa, yakni milik Al-Jubair dan Al-Miqdad. Sementara mayoritas mengartikan kuda berhujah sebab sifat-sifat dalam surat ini ada pada kuda, bukan unta. Mulai dari mengeluarkan dengusan nafas saat berlari hingga mengeluarkan percikan api. Unta secepat apapun larinya, ia tidak bisa menghasilkan percikan api. Nah, untuk kata dabhan berarti dengusan nafas saat berlari. Ibnu Abbas mengatakan tidak ada binatang yang mengeluarkan dengusan nafas saat berlari kecuali kuda dan anjing. Ibnu Katsir menjelaskan pada penjelasan dabhan ini, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut kuda apabila dilarikan di jalan Allah, maka ia berlari dengan kencang dan keluar suara dengusan nafasnya. Selanjutnya, tafsir ayat yang kedua yaitu falmuriyati qadha. Kata al-muriyati menunjukkan pelaku yang menyalakan api. Dari kata warawarian yang artinya menyalakan api. Kata fa sebelum al-muriyati menunjukkan bahwa nyala atau percikan api itu merupakan akibat dari berlari kencangnya kuda tersebut. Nah, kata kodahan berasal dari kodoha yang artinya mengeluarkan atau memercikkan, baik air dalam kolam, kuah dari mangkuk maupun api dari batu. Ia disebut kodahan. Jika keluarnya sedikit, karenanya
Ayat ini dipahami kuda yang berlari kencang hingga menimbulkan percikan api akibat gesekan kakinya dengan batu. Nah, Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini yakni suara detak teracaknya ketika menginjak batu-batuan lalu keluarlah percikan api darinya. Next. Pada tafsir ayat ketiga dan keempat ini, fal-mughirati subha. Kata al-mughirati merupakan bentuk jama al-mughir, berasal dari kata al-ghara yang artinya bercepat-cepat melangkah dari situ kemudian makna umumnya menjadi serangan mendadak yang dilakukan dengan mengendarai kuda. Kata subhan artinya waktu subuh menggambarkan serangan itu cepat dan mendadak waktunya, yaitu di waktu musuh sedang lengah, lalai atau mengantuk. Angkatan perang itu tiba-tiba datang laksana diturunkan dari langit. Kata Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Fa'asrona bihi naf'a. Ibnu Katsir menjelaskan maknanya adalah tempat yang kuda-kuda dan unta-unta itu berada, baik dalam ibadah haji maupun dalam jihad. Debu-debu bertebangan karenanya. Next. Pada tafsir ayat kelima dan keenam, fawasat nabihi jam'a, kata jam'a digunakan dalam Al-Quran untuk menunjukkan kelompok besar dan selalu menduga akan mampu meraih kemenangan. Menurut Buya Hamka, artinya kumpulan musuh. Syekh Adil Muhammad Khalil menjelaskan, sumpah Allah dengan kuda perang dalam 5 ayat ini untuk menunjukkan bahwa kuda melakukan itu semua meskipun dengan terengah-engah demi memenuhi kehendak tuannya. Innal insana lirabbihi lakanut. Kata kanut merupakan bentuk superlatif dari kata Kanada yang artinya tandus. Bentuk superlatif ini menggambarkan betapa besar kekufuran dan keingkaran manusia sehingga tidak mau memberikan bantuan sekecil apapun. Buya Hamka mengatakan arti kanut adalah tidak berterima kasih, melupakan jasa. Berapapun nikmat diberikan Allah, ia tidak merasa puas dengan yang telah ada itu, bahkan minta tambah lagi. Nafsunya tidak pernah merasa cukup dan kenyang, yang ada tidak disyukurinya, yang datang terlebih dahulu dilupakannya. Next. Pada tafsir ayat ke-7 dan ke-8, wa innahu ala zalika lasyahid. Kata syahid berasal dari syahida, yang artinya menyaksikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan sesungguhnya manusia itu benar-benar menyaksikan sendiri atau mengakui keingkaran dirinya melalui spek terjangnya. Terlihat jelas dari ucapan dan perbuatannya. Wa inna lihubbil khairil lasyadid. Kata al-khair juga punya arti kebaikan. Namun di ayat ini artinya harta benda. Syah Wahda al-Juhaili dalam tafsir Al-Munir menegaskan makna ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 180. Kata syadid berasal dari kata syadda yang bisa berarti menguatkan ikatan. Karena ikatannya dengan harta sangat kuat. Ia enggan untuk melepaskan, ia menjadi bakhil. Dan Ibnu Katsir menafsirkan pada ayat ini, pertama, sesungguhnya manusia itu sangat mencintai harta, dan yang kedua itu sesungguhnya karena kecintaannya kepada harta membuatnya jadi kikir. Next. Tafsir ayat 9, afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur. Kata bu'sira awalnya bermakna membolak-balik sesuatu. Kata ini memberi kesan kegelisahan dan ketergesaan. Misalnya membolak atau membalikan lemari karena mencari sesuatu. Dalam kubur nanti dicari dan dibongkar dengan ketergesaan hingga kegelisahan isi hati yang dibongkar. Menurut Ibnu Katsir, maknanya adalah dikeluarkan orang-orang yang telah mati dalam kuburnya. Al-Juhaili juga menafsirkan orang-orang yang di dalam kubur akan dibangkitkan. Begitu pula Syahid Qub dan Buya Hamka. Next. Tafsir ayat 11 dan 12. Wa hussila ma fis sudur. Kata hussila memiliki arti memisahkan, mengemukakan atau menghimpun. Kata asyudur merupakan bentuk jama di asyadar yang artinya dada. Maknanya adalah hati manusia. Menurut Ibnu Abbas, maknanya adalah apabila dilahirkan ditempatkan apa yang selama itu mereka sembunyikan dalam hati. Inna rabbahum bihim yawma idil khabir. Kata khabir berasal dari khobar, yang artinya pencarian untuk mencapai pengetahuan yang pasti tentang hakikat sesuatu. Jika dipakai sebagai sifat Allah, ia mengandung arti pengetahuannya, menyangkut hal-hal yang detail serta tersembunyi. Betapapun kecilnya sesuatu dan betapapun tersembunyinya pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala.
Next. Hikmah dari surat Al-Adiyat ini diawali dengan sumpah Allah. Ia bersumpah dengan kuda perang yang larinya kencang, terengah hingga memercikan api saat kakinya bergesekan dengan batu. Semua itu rela dilakukan oleh kuda demi memenuhi kehendak tuannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingatkan manusia mengapa justru mereka ingkar kepada nikmat-nikmat Allah, mengapa tidak seperti kuda yang siap dikendalikan ke medan perang kapan saja. Maka manusia diingatkan agar tidak mencintai dunia yang membuatnya bakhil, sementara nanti ketika dibangkitkan dari kubur, harta dunia yang dulu dicintainya itu tidak memberi manfaat apa-apa. Pada saat itu ditampakkan segala yang tersembunyi dalam hati, termasuk betapa besar cintanya kepada dunia, termasuk betapa besarnya kebakhilannya. Manusia diingatkan hari kebangkitannya ada hisabnya dan ada balasannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui serta tak ada yang tersembunyi darinya meskipun dirahasiakan rapat-rapat dalam hati. Kemudian selanjutnya yang kedua ada surat Al-Qadar. Next. Ya, surat Al-Qadar ini merupakan surat ke-97 dalam Al-Quran. Surat Al-Qadar ini merupakan surat yang terdiri dari 5 ayat dan termasuk surat Makkiyah. Surat Al-Qadar yang artinya kemuliaan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Pada malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Next. Kemudian asbabun nuzul dari surat Al-Qadar. Asbabun nuzul dari Al-Qadar ini dijelaskan dalam beberapa hadis. Menurut buku Asbabun Nuzul, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran, karya Imam Asy-Syuyuti, At-Tirmizi, Al-Hakim, dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Al-Hasan bin Ali. Ia berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bermimpi melihat Bani Umayyah berada di atas mimbar dan melakukan hal tidak baik sehingga turunlah ayat ini yang berbunyi, yang artinya sesungguhnya kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, dijelaskan dalam surat Al-Kautsar ayat 1. Lalu kemudian turunlah ayat yang artinya sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bani Umayyah akan berkuasa setelahmu. Kemudian dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hatim dan Al-Wahidi, Rasulullah pernah menyebut-nyebut seorang Bani Israel yang berjuang fisabilillah menggunakan senjatanya selama 1000 bulan terus-menerus. Kaum muslimin mengagumi perjuangan orang tersebut, maka Allah menurunkan Quran surat Al-Qadar ayat 1-3 yang menegaskan bahwa malam Lailatul Qadar lebih baik daripada perjuangan Bani Israel selama 1000 bulan. Kemudian saya akan menjelaskan tafsir Al-Qadar, tafsir ayat pertama yang berbunyi inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yang pertama, surat tersebut menegaskan bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, tepatnya saat malam Lailatul Qadar. Hal ini terlihat pada ayat pertama bahwa kata anzalna, inzal, dan atau nuzul menurut para ulama bermakna diturunkan. Al-Quran ini diturunkan sejak malam Lailatul Qadar tersebut sampai lengkap sebanyak 30 juz adalah secara berangsur-angsur. Kemudian tafsir ayat kedua.
yang bunyinya wama wama anzalna fi lailatul qadar. Kata Al-Qadar menurut Ibnu Mukarram bermakna sebuah keputusan dan ketetapan Allah yang Maha Perkasa dan Maha Tinggi. Allah pula yang memberlakukannya terhadap segala perkara dan kejadian. Selain itu, dalam Al-Qur'an kata Al-Qadar berguna untuk menunjukkan makna yang bermacam-macam, di antaranya seperti membatasi, menentukan, mengagumi, menguasai, mengukur, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam surat Al-Qadar sendiri memiliki makna kemuliaan, di mana pada surah ini menjelaskan tentang adanya satu malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Kemudian tafsir ayat ketiga yang bunyinya Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar menurut para ulama ahli tafsir memiliki keistimewaan bahwa siapa saja yang menjumpainya dan mengisi malam itu dengan beribadah, maka pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Ibnu Jarir At-Tabari berpendapat bahwa meskipun pahala beribadah pada malam tersebut lebih utama, namun bukan berarti kita mengesampingkan ibadah pada malam yang tidak bertepatan pada Lailatul Qadar. Hanya saja akan sangat disayangkan apabila seorang muslim tidak berusaha untuk menggapai malam tersebut. Jadi di bulan Ramadan ini tuh, di surat ini tuh bukan hanya di malam Lailatul Qadar aja kita beribadah gitu. Kita bisa ibadah sebaik mungkin di setiap malamnya gitu. Karena pahalanya juga besar gitu. Ya, selanjutnya. Tafsir ayat keempat. Menurut Quraisy Shihab, dalam tafsir Al-Misbah disebutkan bahwa kemuliaan Lailatul Qadar akan terasa jika ada kesadaran dalam hati setiap manusia sebagai hasil ibadah dan pendekatan kepada Sang Khalik atau Pencipta. Dari kesadaran itulah akan timbul kedamaian dan ketenangan dalam hati setiap orang yang bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Selain itu, dijelaskan bahwa pada malam Lailatul Qadar, para malaikat akan turun ke bumi untuk mencatat amal kebaikan manusia serta mengabulkan doa-doanya. Maka tidak heran jika pada bulan Ramadan, khususnya 10 malam terakhir, umat muslim dianjurkan untuk memperbanyak ibadah dan berdoa. Next. Selanjutnya pada ayat terakhir atau ayat kelima, pada ayat terakhir disebutkan bahwa malam Lailatul Qadar akan membawa kesejahteraan hingga terbit fajar. Oleh karena itu kita mesti berupaya untuk merengkuh malam tersebut. Jadi di malam 10 malam terakhir bulan Ramadan itu kita bisa lebih memaksimalkan ibadah kita, lebih khusyuk dalam ibadah supaya kita mendapat kesejahteraan ya. Udah lanjut. Selanjutnya keutamaan surat Al-Qadar apa aja sih? Kalian udah tahu belum? Oke, aku jelasin ya. Ini yang pertama. Pahala setara orang yang menghidupkan malam Qadar. Maksudnya gimana sih? Nih, penjelasan mengenai keutamaan ini bisa kalian simak pada sabda Rasulullah yang berbunyi, barang siapa membaca surat Al-Qadar, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan menghidupkan malam Al-Qadar. Di sini berbunyi di tafsir Nur As-Sakholain. Terus yang kedua, menjadi pengingat turunnya Al-Quran. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, isi dari surat Al-Qadar ini erat kaitannya dengan peristiwa turunnya Al-Quran yang merupakan kitab suci bagi umat Islam. Hal itu disebutkan secara jelas dalam surat Al-Qadar ayat pertama, bahwa malam Lailatul Qadar merupakan malam diturunkannya Al-Quran. Dengan membaca surat Al-Qadar ini, umat muslim akan senantiasa mengingat peristiwa penting tersebut sebagai sejarah yang berharga. Lanjutnya. Kemudian yang ketiga, menjadi pembuka pintu rezeki.
Maksudnya gimana sih? Ya maksudnya mengenai keutamaan sebagai pembuka pintu rezeki, ya Imam Ahmad bin Musa pernah menjelaskannya. Dalam suatu riwayat pernah ditanya terkait ibadah apa yang dapat dijadikan sebagai pembuka rezeki. Beliau memberikan ijazah agar memperoleh rezeki dengan mudah. Maka hendaknya membaca surat Al-Qadar setiap selesai sholat waktu. Nah, di sini kan udah dikasih tahu ya, maksudnya kita bisa praktek ini di dalam sehari-harian kita dalam kita ibadah tuh, kita biasain baca surat Al-Qadar biar rezeki kita makin lancar gitu, membuka rezeki ya. Terus yang keempat, itu yang terakhir, malaikat bersolawat kepada pembaca surat Al-Qadar. Mengenai keutamaan ini, Imam Muhammad Al-Baqir berkata, tiada seorang pun hamba yang membaca Al-Qadar 7 kali selepas sholat subuh, kecuali pada malaikat bersolawat kepadanya 70 sholawat dan mencurahkan rahmat kepadanya sebanyak 7 rahmat. Itu menurut dijelasin di Mafatihul ya. Jadi tuh dengan kita membiasakan baca surat Al-Qadar ini tuh kita terutama di waktu fajar ya, sholat subuh, bisa kita sholat subuh tuh kita baca surat Al-Qadar ini sebanyak 7 kali, maka kita tuh kayak malaikat tuh bersolawat kepada kita yang membaca surat Al-Qadar di waktu setelah sholat fajar. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya Sisilia Adinda Putri. Selanjutnya adalah doa selesai azan. Doa selesai azan ini berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadzid dawatit tammah wa sholatil qa'imah ati sayyidina Muhammadil wasilata wal fadilah wa sarafa wa darajata aliyat liyata rafi'ah wa ba'athu maqama mahmudanil lazi wa'adda innaka la tuhliful mi'at. Yang artinya, ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang akan didirikan, karuniakanlah junjungan kami Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang. Hukum membaca doa selesai azan ini merujuk pada buku Pintar Doa dan Zikir Rasulullah oleh Abdullah Zaidan. Hukum membaca doa setelah azan adalah sunnah. Dalam buku tersebut dijelaskan bagi yang sedang tidak bertindak sebagai muazin memperoleh kebebasan untuk mengucapkan doa setelah azan. Namun menurut anjuran para ulama, membaca doa setelah azan ini diharapkan dibaca dengan lirih, sebab doa ini termasuk amalan sunnah masing-masing pribadi. Hal ini sebenarnya berlaku pula untuk diterapkan oleh seorang muazin. Dewan Ulama Senior Arab Saudi, Mufti Saudi mengatakan, doa setelah azan bentuknya adalah individu atau dibaca sendiri-sendiri. Tidak dibaca dengan suara bersama-sama. Bagi muazin tidak boleh mengeraskan doa setelah selesai azan agar tidak dikira sebagai azan. Adab ketika mendengar azan ini, yang pertama itu ketika kita mendengar azan itu kita tidak boleh tidak berbicara, disarankan. Pada dasarnya, tak ada larangan berbicara di sela-sela menjawab azan, namun lebih diutamakan untuk diam dan menjawab azan, kecuali saat membaca Al-Quran, maka tidak boleh menjawab azan saat sedang membaca Al-Quran, karena akan tercampur antara suatu zikir yang bukan bagian dari Al-Quran dengan ayat-ayat Al-Quran. Maka seharusnya ia menghentikan bacaan Al-Qurannya untuk menjawab azan. Jadi untuk yang sedang membaca Al-Quran terus ingin baca doa setelah selesai azan ini dianjurkan untuk berhenti dulu baca Al-Qurannya, baru baca doa selesai azan. Yang kedua, menghentikan aktivitas yang dilakukan agar dapat mendengar dan menjawab azan dengan seksama. Sebagaimana diucap Nabi kepada Malik
Ibnu Huwairits dan teman-temannya. Apabila datang waktu sholat, hendaklah salah seorang dari kalian menyerukan azan untuk kalian. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 628, 7246 dan Muslim nomor 1533. Selanjutnya, menjawab kalimat azan sebagaimana ucapan muazin, kecuali pada kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Pada dua kalimat ini kita disunahkan untuk menjawab la haula wala quwata illa billah. Barang siapa yang mengamalkannya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Hal ini berdasarkan hadis panjang yang disebutkan dalam Sahih Muslim nomor 385. Yang keempat, barang siapa yang mendengar muazin mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, kemudian dia menjawabnya dengan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasulah wa bil islami dina, maka dosa-dosanya diampuni. Hadis riwayat Muslim nomor 386. Selanjutnya, membaca sholawat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian mendengar muazin, maka jawablah seperti apa yang ia katakan. Kemudian bersolawatlah untukku, karena barang siapa yang bersolawat untukku, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Kemudian mintakanlah kepada Allah untukku al-wasilah, karena ia adalah satu kedudukan di surga yang tidak pantas diperoleh kecuali untuk seorang hamba Allah, dan aku berharap bahwa akulah hamba Allah itu. Barang siapa yang memohonkan untuk al-wasilah, maka akan mendapat syafaatku. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, setelah kita membaca sholawat, baru kita membaca doa setelah azan tadi. Kemudian yang ketujuh, kemudian kita disunahkan untuk banyak berdoa, mohon ampunan kepada Allah, dan doa apa yang kita inginkan. Karena waktu di antara azan dan iqomah adalah waktu yang mustajab, sebagaimana yang disebutkan dalam sabda Rasulullah, doa di antara azan dan iqomah tidak akan ditolak. Yang kedelapan, menyegerakan sholat. Dalam Quran, surat Maryam ayat 59, yang artinya, dan datanglah orang-orang setelah mereka yang menyia-nyiakan sholat. Quran surat Maryam ayat 59. Al-Qasim berkata bahwa yang dimaksud ayat ini adalah mereka yang menyia-nyiakan waktu sholat, sedangkan jika sampai meninggalkan sholat, maka kafir. Ya mungkin cukup penjelasan dari kami, dari kelompok 9. Mungkin dari semua materi yang tadi kita udah jelasin di atas, semoga teman-teman bisa pahamin lagi juga. Kita berharap bukan hanya dipahamin juga, tapi juga dipraktekin juga di kehidupan sehari-hari kita, diamalin, biar jadi tabungan juga buat diri kita, biar jadi apa ya? Biar jadi sunnah, biar jadi pelengkap ibadah kita juga, biar meningkatkan iman kita juga, karena kita masih sama-sama belajar. Semoga yang tadi udah kita jelasin bisa bermanfaat dan bisa dipraktekin, dan juga mohon maaf atas kalau masih ada kekurangan karena kita masih belajar. Mungkin itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan boleh.